Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Rahman Mubainah dalam pembelajaran fisika hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai gerak parabola. Apa sih sebenarnya gerak parabola itu? Mungkin dari teman-teman di sini ada yang tahu apakah itu gerak parabola? Nah, di sini ada contoh dari gerak parabola. Yang pertama ada ini, tembakan mortir di laut. Di sini kan ini kalian bisa lihat di gambarnya ada perahu yang menembakkan mortir ke mana ya? Ke arah sana. Nah, di sini ada contoh lain yaitu seorang pemain baseball yang memukul bola baseball. Contoh lain dari gerak parabola yaitu jika biasanya kan anak laki-laki kalau olahraga itu suka bermain bola. Nah ini. Baiklah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menyimpulkan pengertian dan karakteristik gerak parabola. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menemukan komponen-komponen yang ada dalam gerak parabola, yang nantinya ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan sesuai dengan sumbunya. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menganalisis dan memprediksi posisi dan kecepatan pada titik tertentu. Baiklah, langsung ke materi. Yang pertama, apa sih sebenarnya gerak parabola tadi? Kan pertanyaan di awal seperti itu. Nah, gerak parabola sendiri adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola atau setengah lingkaran. Gerak parabola merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal, lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, sebelum lanjut, kita kan pada minggu minggu sebelumnya telah mempelajari mengenai gerak jatuh bebas, di mana gerak jatuh bebas itu gerak benda kan langsung jatuh gitu saja. Tidak ada kecepatan awal atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Tetapi kalau gerak parabola ini mempunyai kecepatan awal. Dia dipengaruhi oleh kecepatan awal dan bergeraknya sejauh lintasan ini juga dipengaruhi oleh gravitasi. Sama seperti dengan gerak jatuh bebas yang juga dipengaruhi oleh gravitasi. Baiklah, lanjut. Gerak parabola disebut juga gerak peluru karena jenis gerakan ini mirip dengan gerak peluru yang ditembakkan. Ciri-ciri dari gerak parabola, yang pertama, lintasannya berupa parabola. Jadi kan parabola berarti kan melengkung atau setengah lingkaran. Yang kedua, geraknya di udara. Kalau kalian misalkan mendang bola kan, ya kalau yang melengkung itu kan di udara. Berarti gerak parabola itu di udara, geraknya di udara. Yang ketiga, memiliki kecepatan awal atau kecepatan awalnya tidak sama dengan 0, berbeda dengan gerak jatuh bebas. Yang keempat, gerakannya berada pada dua dimensi, yaitu X dan Y. Benda yang bergerak dua dimensi tentu akan memiliki besaran-besaran vektor. Begitu juga dengan gerak parabola. Nanti akan ada analisis vektor terhadap posisinya. Posisinya di sini berarti akan ada analisisnya. Baiklah, sekarang ini. Bila sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi alfa dan mempunyai kecepatan awal V0, maka peluru tersebut dianggap mengalami dua gerak sekaligus pada arah vertikal, berarti sumbu Y, vertikal kan ke atas sumbu Y, dan pada arah horizontal atau sumbu X. Pada arah vertikal atau sumbu Y merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBP. Pada arah horizontal atau sumbu X merupakan gerak lurus beraturan atau GLB. Oleh karena itu, gerak parabola merupakan perpaduan antara GLB dan GLBB. Nah, ini adalah dari gerak parabola, kan melengkung. Lintasannya dari titik ini ke titik ini kan melengkung. Misalkan tadi siswa laki-laki menendang bola atau peluru yang ditembakkan. Baiklah, kita mulai analisis dulu dari titik yang pertama. Nah, dari titik sini kan benda mempunyai kecepatan awal V0. Dari sini kan ini miring ya. Kalau
kalau sesuai dengan analisis vektor kan harus diuraikan dari dalam sumbu X dan sumbu Y. Berarti ada Fox dan F0 Y. Nah, yang ini nanti berarti kan sumbu X nanti kan berkaitan dengan GLB, dan sumbu Y yang berkaitan dengan GLBB. Nah, di titik A, di sini misalkan di titik A, berarti kan ini kecepatannya sudah berubah dari V0 menjadi VA. Nah, kalau sudah kecepatannya VA, otomatis ini juga harus diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, yang mana nantinya pada sini kan juga terdapat waktu berapa detik dia bergerak di sini. Jadi ada kecepatan Fax dan ada kecepatan Fy. Ini merupakan ketinggian maksimum untuk gerak parabola. Ketika tingginya maksimum, maka kecepatannya sama dengan 0. Nah, oleh karena itu nanti berkebalikan dengan titik D. Titik D ini jaraknya maksimum, maksud saya kecepatannya maksimum, tapi kan ketinggiannya 0. Seperti itu. Di titik C hampir sama dengan titik A. Lanjut. Nah, pada titik A mempunyai kecepatan Vax dan Vay, maksudnya Vay, sehingga kecepatannya bisa dicari dengan rumus. Nanti kecepatannya akan dijelaskan pada rumus yang selanjutnya. Pada titik B berarti kan merupakan titik tertinggi, ketinggiannya maksimum Ymax. Pada titik ini kecepatan vertikal benda besarnya 0. Ketika benda berada pada ketinggian maksimum, otomatis kecepatannya sama dengan 0. Pada titik D, benda berada pada akhir lintasan. Nantinya kecepatannya akan maksimum. Nah, ini ada persamaan pada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X atau horizontal, kecepatan dan posisi pada sumbu X dirumuskan dengan, karena pada sumbu X ini tadi kan Vx sama dengan Vox sama dengan V0 cos theta. Kita lihat kembali pada gambarnya. Nah, di sini Vx atau sama dengan Vox ini kan diuraikan berdasarkan V0. Nah, kalian pernah menguraikan vektor tentunya. Di sini kan ini misalkan di sini alfa, lalu ini ada Vox. Kita mencari Vox berarti kan sama dengan V0 karena ini di samping sudut berarti kan menggunakan cos. Kalau di depan berarti kan sin depan miring gitu ya hafalannya. Jadinya ini V0 Vox sama dengan V0 cos alfa, seperti itu. Terus nah, untuk yang X sendiri merupakan posisi. S kalau di GLB berarti kan S sama dengan V kali T. Di sini adanya Vox, jadi Vox dikalikan dengan waktu. Vox ini V0 cos theta dikalikan dengan T. Seperti itu untuk pada sumbu horizontal. Itu pada sumbu X atau horizontal. Sekarang pada sumbu Y atau vertikal, kecepatan dan posisi benda sebagai berikut. Nah, kita lihat kembali gambarnya. Di sini kan pada sumbu Y pada sumbu Y dirumuskan ini kalau VOY hampir sama dengan VOX, tetapi kan kalau VOX menggunakan cos, otomatis VOY menggunakan sin. VOY sama dengan V0 sin theta. Nah, karena VOY ini berbeda dengan VY. Jika VOY sama dengan V0 sin theta, maka VY ini dipengaruhi oleh kecepatan awal dikurangi GT. Berarti VY sama dengan VOY min GT. VOY diperoleh dari V0 sin theta. Berarti VY sama dengan V0 sin theta min GT. Untuk posisi pada sumbu Y atau vertikal, itu persamaannya sama dengan VOY kali T min setengah GT kuadrat. Karena telah mendapatkan nilai VY dan Vx, maka V total berarti kecepatan benda total ini diresultankan, yaitu dijumlahkan
sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat, sehingga tan theta sama dengan Vy per Vx. Contoh soal gerak parabola. Peluru ditembakkan dengan kecepatan 40 meter per sekon dengan sudut elevasi sebesar 53 derajat. Jika gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat dan sin 53 derajat sama dengan 0,8, hitunglah kecepatan peluru setelah bergerak 2 sekon. Seorang kiper menendang bola dengan lintasan seperti pada gambar di bawah. Jarak X adalah, untuk soal nomor 2 ini berarti kan ini jarak maksimum. Kita akan mempelajari ketinggian maksimum, waktu untuk mencapai titik tertinggi, dan jarak maksimumnya pada pertemuan selanjutnya, maka akan dibahas untuk nomor 1 saja. Baiklah, jawaban dari nomor 1 diketahui V0 sama dengan 40 meter per sekon, sin 53 sama dengan 0,8, cos 53 nantinya 0,6. G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, T sama dengan 2 sekon, yang ditekan V nya. Nah, untuk mencari V berarti kan otomatis kita harus menguraikan berdasarkan pada Vx dan Vy. Berarti kita harus terlebih dahulu mencari Vx dan Vy. Yang perlu diingat, Vx sama dengan Vox sama dengan V0 cos theta. Kenapa? Ya karena tadi tidak dipengaruhi oleh apa. Yang perlu diingat, Vx ini sama dengan V0x. Nah, untuk mencari V0x sama dengan V0 cos theta. V0 nya berapa? 40 cos theta. Berarti cos 53 derajat, berarti 0,6 sama dengan 24 meter per sekon. Yang Vy, berarti Vy kan Voy min Gt. Voy berarti V0 sin theta min Gt. V0 nya 40, sin theta nya 0,8, min 9,8 dikali 2, hasilnya yaitu 12,4 meter per sekon. Hasil akhirnya V kecepatannya ini jika diakarkan, V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat, ini hasil akhirnya yaitu 27 meter per sekon. Untuk latihan soalnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kenji melempar bola basket menuju ring dengan kecepatan awal V0 pada sudut 37 derajat. Sin 37 sama dengan 0,6, nanti cos 37 sama dengan 0,8. Jarak Bima dari ring pada saat melempar bola adalah 12 meter. Jika tinggi ring 3,4 dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah besar V0. Nanti kalian harus mencari V0 nya ini berapa, karena sudah diketahui ini jarak Bima dari ring. Berarti misalkan di sini ada Bima, di sini ada ring, jaraknya 12, tinggi ringnya berarti kan tinggi ringnya di sini 3,4. Terus yang nomor 2, sebuah peluru meriam ditembakkan dengan kecepatan awal 60 meter per sekon dengan sudut elevasi 53 derajat. Nah, nanti sin 53 sama dengan berapa? 0,8. Cos 53 sama dengan 0,6. Bila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka posisi peluru pada saat detik pertama adalah yang ditanyakan X dan Y ketika T-nya sama dengan 1. Oke. X bisa dicari dengan Vox dikalikan dengan T. Kalau Y bisa dicari dengan VOYT min setengah GT kuadrat. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.